Halo, selamat datang kembali di channel YouTube kami. Pada video kali ini kita akan membahas topik yang menarik, yaitu mitos dan fakta hidup sebagai orang introvert. Hidup sebagai orang introvert seringkali persepsi umum tentang orang introvert seringkali salah. Jadi mari kita jelajahi apa itu sebenarnya introvert, bedanya dengan extrovert, mitos dan fakta orang introvert, dan bagaimana cara orang introvert berinteraksi dengan dunia sekitar. If you're an introvert, I want y'all to raise your hand. I'm kind of an introvert and You're too introverted. Pertama-tama, mari kita mulai dengan pemahaman dasar tentang apa sih introvert itu. Jadi, introvert itu adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan atau mengkategorikan seseorang yang cenderung lebih memilih untuk menghabiskan waktu sendirian atau dalam lingkungan yang tenang dibandingkan berinteraksi dengan orang lain atau berpartisipasi dalam aktivitas sosial yang ramai. I wanna be alone. Istilah introvert pertama kali diperkenalkan oleh psikolog dan psikiater Swiss yang bernama Carl Gustav Jung pada tahun 1920. Seorang yang memiliki kepribadian introvert ini cenderung mendapatkan energi dari waktu sendiri dan merasa terbebani atau kelelahan setelah berinteraksi dengan orang lain dalam jangka waktu yang lama. Nah, saat membicarakan tentang introvert, penting juga kita untuk memahami perbedaan antara si introvert dan extrovert. Di sisi lain, extrovert mendapatkan energi melalui interaksi sosial dan melakukan kegiatan yang melibatkan banyak orang. Mereka juga cenderung aktif secara sosial dan sering mencari perhatian dari lingkungan sekitar mereka. You know, she was like extroverted and social and bubbly. Sekarang, mari kita bahas bagaimana seorang introvert berinteraksi dengan dunia di sekitar mereka. Orang introvert itu cenderung lebih memilih percakapan yang dalam dan bermakna dengan sedikit orang dibandingkan dengan berinteraksi dengan orang banyak. Mereka itu juga lebih suka mendengarkan dan merenung sebelum berbicara dan sering memiliki pemikiran yang dalam dan introspektif. But you're not listening. I am listening to you, Pop. Orang introvert juga cenderung membutuhkan waktu sendiri untuk mengisi ulang energi mereka setelah berinteraksi dengan orang lain. Waktu sendiri memberikan mereka kesempatan untuk memproses informasi, refleksikan pengalaman, dan memulihkan energi yang dipulihkan untuk interaksi di masa depan. I need to rest now. Nah, sekarang mari kita tampilkan beberapa mitos yang sering berkaitan dengan orang introvert dan meluruskan fakta di baliknya. Mitos, orang introvert tidak suka bersosialisasi sama sekali. Nah, faktanya, meskipun orang introvert mungkin tidak suka bersosialisasi dalam jumlah yang banyak atau agak intens yang tinggi, mereka tetap memiliki keinginan untuk memiliki hubungan sosial yang bermakna dan mendalam. Lalu yang kedua, mitos, orang introvert tidak pandai berbicara di depan umum. Nah, faktanya, walaupun beberapa orang introvert mungkin merasa tidak nyaman saat berbicara di depan umum, banyak juga di antara mereka yang memiliki kemampuan berbicara yang hebat. Mereka seringkali mempersiapkan diri dengan baik sebelum berbicara di depan umum dan menambahkan pemikiran yang mendalam. Orang introvert tidak memiliki teman atau hubungan yang kuat terhadap orang lain. Faktanya, seorang introvert mungkin memiliki lingkaran sosial lebih kecil dibanding dengan extrovert, tapi mereka sering memiliki hubungan dalam dan bermakna dengan teman-teman yang dipercaya, karena bagi mereka itu kualitas pertemanan itu lebih penting daripada kuantitas. 4. Mitos, orang introvert membenci keramaian. Faktanya, orang-orang yang memiliki kepribadian introvert seringkali dikira fobia keramaian, seolah-olah berada di tengah sekelompok orang yang bisa membuat mereka panik atau mendadak gagap. Sebenarnya orang-orang seperti ini cuma lebih menyukai interaksi personal aja daripada pembicaraan tanpa arah dengan sekelompok orang.
Mereka lebih menghargai interaksi antar pribadi di mana perhatian kedua belah pihak berpusat pada satu sama lain. Mitos, tidak peka terhadap sekitar. Faktanya, orang introvert tidak peka terhadap sekitar karena terlalu asik dengan dunia mereka sendiri. Kata siapa? Orang introvert biasanya justru tipe analisis yang memperhatikan dan memikirkan segala hal yang terjadi di sekitar mereka. Meskipun butuh waktu yang berkualitas untuk sendirian, mereka justru perhatian terhadap banyak hal. Dengan sendirian mereka juga bisa mengamati detail kecil yang sering terlewat ketika bersama orang lain. 6. Mitos. Penyendiri. Fakta. Bukan berarti selalu sendirian, orang introvert pun masih butuh interaksi sosial dan bisa bersenang-senang dengan sahabat mereka. Tetapi sesekali mereka memang butuh ruang dan waktu untuk sendirian. Biasanya saat sedang marah atau perlu berpikir, saat mencari ilham atau sedang membuat keputusan yang mereka biasanya lebih memilih sendirian, karena dengan begitu mereka bisa berpikir lebih jernih. Mitos, orang introvert menutup diri. Faktanya, orang introvert biasanya dianggap suka menutup diri dari orang lain, segala sesuatu yang dipendam. Benarkah? Sebenarnya orang-orang introvert juga bisa terbuka pada orang lain kok, tetapi mereka tidak bisa dengan mudah mempercayakan masalah pribadi kepada barang orang. Mereka butuh orang-orang yang benar-benar bisa dipercaya untuk menampung keluh kesah yang mereka pendamkan. Jadi kesimpulannya, sudah jelas bahwa persepsi umum tentang orang introvert seringkali salah. Mereka bukanlah orang yang kurang sosial atau aneh atau bagaimanapun itulah. Mereka hanya mendapatkan energi dari waktu sendiri dan memilih interaksi sosial yang lebih berkualitas, dan juga penting bagi kita semua juga untuk memahami dan menghargai perbedaan ini. Mereka memang mungkin bukan tipe orang yang terlalu banyak omong, namun sikap pendiamnya bukan berarti mereka tidak peduli dengan orang sekitar. Introvert sangat peduli dengan teman-temannya dan juga sangat setia. Mereka bisa jadi penjaga rahasia yang baik dan juga bisa diandalkan. Dan dalam situasi yang sulit, introvert tidak segan mengulurkan tangan dan membantu kamu menyelesaikan semua masalah yang ada tanpa keluhan. Baik, itu saja untuk video kali ini tentang mitos dan fakta hidup sebagai orang introvert. Semoga informasi yang saya bagikan ini dapat membantu meningkatkan pemahaman kita tentang kepribadian introvert. Terima kasih telah menonton sampai akhir dan sampai jumpa pada video berikutnya.